Minggu. Selamat hari Minggu. Kembali lagi di Ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak GPIB BTL Magelang bersama dengan Kak Fanya dan Kak Mana. Oke. Untuk memulai ibadah kita pada hari Minggu ini, kita akan menyanyikan lagu apa Kak Fanya? Yesus Kekasih Jiwaku. Oke. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan genang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan genang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Oke, marilah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ke ibadah kita lebih khusyuk, lebih dalam, marilah kita berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua, mengumpulkan adik-adik di rumah bersama dengan orang tua di rumah, ya Tuhan. Semoga mereka semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh dengan sukacita, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, mempersiapkan hati kami semua, adik-adik kami semua yang kami kasihi, Tuhan, agar segala sesuatu yang akan disampaikan pada ibadah pada hari ini dapat menjadi teladan dan pedoman bagi kehidupan adik-adik semuanya, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa, amin. Amin. Oke, halo adik-adik, kita sudah berdoa pembuka ya. Selanjutnya kita kayak nggak afdol gitu ya Kak Fanya, kalau misalnya kita nggak nyapa adik-adik gitu. Kayaknya kalau disebutin satu-satu tuh agak banyak gitu ya. Tapi mungkin kita akan menyebutkan beberapa. Siapa tuh kira-kira? Mungkin ada Noel, terus ada Ano, Viel, sama kemarin Sila minta disebutin ya. Oke, halo Semoga Sila. kabar adik-adik sehat selalu, sukacita selalu. Dan tentunya ya siap ya menjalani ibadah pada hari Minggu ini. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, lebih serius lagi untuk melihat dan mendengar firman Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu apa nih Kak Fanya? Dari Kidung Jemaat 26, mampirlah dengar doaku. Hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus
dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Berjumpa dengan Kak Ellen lagi yang akan membawakan cerita firman Tuhan pada hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu dan kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berjumpa kembali dalam ruang virtual ini Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu dan ampuni dosa kami Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik semua, mari kita membuka Alkitabnya dari Keluaran 32 ayat 1 sampai 6. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, mari kita membaca bersama-sama, dan bagi adik-adik yang belum bisa membaca, silahkan untuk mendengarkan. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimalah itu dari mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dengan bersukaria. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini adik-adik. Adik-adik semua, kitab Keluaran merupakan kitab yang berisikan kisah tentang tindakan yang dilakukan oleh Tuhan untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Jadi adik-adik, pada saat itu Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Saat itu juga Musa bersama dengan Harun, dan kemudian Tuhan memerintahkan Musa untuk naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 hukum Tuhan. Dan Harun diperintahkan untuk mendampingi umat Israel saat Musa naik ke Gunung Sinai. Kemudian terjadilah peristiwa pembuatan lembu emas. Pembuatan lembu emas ini
dibuat dari perhiasan anting-anting. Anting-anting emas yang dipakai oleh umat yang kemudian Harun membentuknya dengan pahatan. Nah, lembu emas inilah yang kemudian disembah oleh mereka untuk menggantikan Musa agar mereka keluar dari tanah Mesir. Dengan kata lain, mereka mengganti Tuhan dengan lembu emas yang sudah mereka buat. Adik-adik, Kak Ellen mau bertanya dulu, kalau kalian jatuh, terus ada teman kalian yang menolong, respon kalian bagaimana? Ayo, bagaimana adik-adik? Ucap terima kasih, Kak. Iya. Nah, ketika kalian jatuh, kemudian ada teman yang menolong, kalian mengucapkan terima kasih sebagai respon kepada teman kalian yang sudah menolongnya. Nah, begitu juga ketika adik-adik tahu bahwa Tuhan sudah memberikan keselamatan bagi adik-adik, maka adik-adik juga harus meresponnya. Adik-adik tahu nggak cara meresponnya itu bagaimana? Berdoa, membaca Alkitab, ikut IHMPA. Nah, tentunya banyak ya adik-adik yang bisa dilakukan untuk merespon kebaikan Tuhan itu. Selanjutnya, kakak mau tanya lagi, adik-adik ada nggak yang sikap atau sifatnya sama dengan kakak atau adiknya? Ada yang sama dan ada yang tidak, Kak. Nah, adik-adik, tentunya seorang kakak dan adik tidaklah selalu memiliki sikap dan sifat yang sama. Begitu juga dengan firman Tuhan kita hari ini. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari dua tokoh Alkitab, yaitu Bapak Musa dan Bapak Harun. Nah, adik-adik, Bapak Harun ini merupakan kakak dari Bapak Musa. Namun, sikap yang dimiliki oleh Bapak Musa dan Bapak Harun ini tidaklah sama. Adik-adik, di sini Bapak Musa dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sementara Harun diminta untuk membantu Musa. Nah, adik-adik, Bapak Musa diperintahkan Tuhan untuk naik ke atas gunung. Ada yang tahu nggak adik-adik nama gunungnya ini? Gunung apa? Gunung Sinai, Kak. Iya, betul. Jadi, Bapak Musa diperintahkan Tuhan naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 hukum Tuhan. Bapak Musa tinggal di Gunung Sinai selama 40 hari. Pada saat itu juga, Bapak Harun diperintahkan untuk mendampingi umat Israel dan tidak ikut Bapak Musa naik ke Gunung Sinai. Adik-adik, ketika Bapak Harun dan bangsa Israel menunggu Bapak Musa yang sedang naik di Gunung Sinai, ternyata mereka tidak sabar. Sehingga Bapak Harun membuat patung yang berbentuk lembu yang terbuat dari emas yang dikumpulkan oleh umat Israel. Nah, adik-adik, tahu nggak untuk apa Bapak Harun membuat patung lembu dari emas itu? Ada yang tahu nggak adik-adik? Untuk disembah, Kak.
Iya, adik-adik. Jadi Bapak Harun dan umat Israel tidak lagi menyembah Tuhan, tetapi mereka menyembah patung dari lembu emas yang sudah dibuat oleh Bapak Harun. Jadi, patung lembu emas itu sebagai pengganti dari Tuhan yang mereka sembah dan menjadi tempat mereka mempersembahkan korban bakaran. Nah, adik-adik, berarti Bapak Harun dan umat Israel itu tidak setia untuk menyembah Tuhan. Jadi, suatu hal yang adik-adik harus ingat dari firman Tuhan hari ini adalah kita semua, adik-adik dan juga kakak layan, kita harus setia kepada Tuhan. Kita tidak boleh malas ataupun bosan mengikuti IHMPA. Kita tidak boleh malas ataupun bosan berdoa kepada Tuhan. Dan kita juga tidak boleh malas ataupun bosan untuk memuji nama Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita terus bersemangat dan tetap setia kepada Tuhan. Amin. Oke, baik, firman yang sudah disampaikan dan dijelaskan oleh Kak Ellen tadi semoga bisa diterima dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari ya, di kehidupan adik-adik di rumah gitu ya Kak Fanya. Iya. Oke, untuk merespon firman Tuhan nih, kita mau nyanyi lagu apa? Kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 160, Tiap Orang Yang Mendengar. Tiap orang yang mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Oke adik-adik, kita akan memulai doa kita. Lipat tangannya, tunduk kepala, dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Allah surga, terima kasih ya Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur selalu ya Tuhan atas segala berkat yang Engkau berikan ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas segala yang telah Engkau berikan ya Tuhan. Tuhan, tidak lupa kami juga berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan, kiranya Engkau berikan kesehatan, sukacita selalu ya Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu PAGPIB BTL Magelang ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan kerajinan selalu ya Tuhan dalam studinya ya Tuhan, kiranya Engkau sertai selalu ya Tuhan, dan kiranya juga Engkau sertai orang tua yang membimbing anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai pemimpin kami ya Tuhan, dari yang atas sampai yang bawah ya Tuhan, kiranya Engkau sertai selalu ya Tuhan dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, untuk mengatur negara ini ya Tuhan dan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk
gereja kami ya Tuhan, kiranya Engkau sertai dan berkati selalu pendeta kami, majelis maupun orang-orang yang bersangkutan dengan gereja ini ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai selalu, Engkau memberkati selalu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berikan kesehatan untuk kami semua ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau selalu mengampuni segala dosa kami, melindungi kami selalu ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur selalu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Oke adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah nih. Nah, sebelum kita benar-benar mengakhiri ibadah kita pada hari ini, ada beberapa pesan nih dari Kak Mana dan Kak Fanya. Mungkin Kak Fanya duluan mau ngasih tahu. Yang pertama, selalu makan makanan sehat, terus juga jangan lupa ingat protokol kesehatan selalu ya untuk kehidupan sehari adik-adik. Ya, betul. Selain kita membahas soal kita harus jaga kesehatan, terus harus makan makanan sehat, tentunya adik-adik juga di rumah harus taat sama orang tua, harus rajin sekolahnya, terus kemudian yang pasti adalah teman-teman adik-adik harus bersukacita gitu di dalam Tuhan selalu gitu ya Kak Fanya. Oke. Iya, benar. Kita akan menyanyikan satu lagu sebelum akhirnya kita akan menutup ibadah pada hari ini. Ya adik-adik, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 344 yang berjudul Ingat Akan Nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.